Halo semuanya, selamat pagi. Masih inget gak nama saya di siapa? Gak inget, kita udah pertemuan berapa kali ini sampai gak inget nama saya. Jadi nama saya Nabila ya, bisa diingat-ingat lagi, bisa dipanggil Ibu Nabila. Manggil mbaknya boleh tapi sesekali aja. Oke, jadi langsung di intinya saja. Jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang konsep diri. Nah, pembelajaran kali ini itu konsep diri menggunakan Sako dan Wordwall. Alurnya kayak apa? Alurnya itu jadi ibu di sini nanti akan menampilkan materi melalui PPT tentang konsep diri yang positif. Lalu ibu akan ini nih, bawa Sako. Aduh. Nah, di sakonya itu kalau nggak salah berjumlah 54 yang nantinya dimana kan kita di sini kalau lebih dari 34 siswa akan dibagi kelompok. Bisa 4 anggota, 3 anggota, 5 anggota nggak apa-apa. Yang penting setiap kelompok nanti akan bergiliran untuk mengambil nomor. Misal nih, ibu nyontohin ngambil nomor yang gampang aja, 5. Nah, di 5 ini akan ada pernyataan yang harus dijawab oleh kelompok tersebut. Tapi sebelum itu kita akan melakukan pembelajaran materi tentang konsep diri terlebih dahulu. Oke, kembali ke awal. Konsep diri positif. Bentar, tampilkan. Nanti juga akan ditampilkan di layar. Konsep diri positif. Jeng. Nah, konsep diri positif yang pertama yaitu tentang mengenal dan mengembangkan konsep diri positif. Ini merupakan layanan di bidang pribadi. Nah, siapa di sini yang pernah merasa kurang percaya diri? Percaya diri apa aja? Mulai dari motor lah. Aduh, motornya dia Satria, aku Mio gitu. Nggak usah kurang percaya diri, guys. Itu tidak baik. Kayak kita hidup sesuai kondisi yang ada. Jadi kalau kurang percaya diri karena dia pintar, ya lebih belajar. Ada nggak yang pernah merasa kurang percaya diri karena begituan? Oke, lalu pernah nggak merasa minder saat membandingkan diri dengan orang lain? Kalian pernah nggak membandingkan diri dengan orang lain? Kayak contohnya tadi, kok aku nggak bisa, dia bisa ya? Kenapa ya? Padahal kita sebangku loh, kayak gitu pernah nggak? Kalau pernah, ya nggak usah membandingkan diri, langsung aja ke dia. Gimana caranya kamu kok bisa cepet bisanya daripada aku? Kasih caranya dong, kayak gitu. Nggak usah membandingkan diri dengan orang. Lalu kayak kalaupun boleh membandingkan diri tuh jangan untuk membuat kamu merasa turun motivasi, harus untuk meningkatkan motivasi belajarmu, begitu. Setuju nggak? Setuju. Oke, hari ini kita akan bahas bagaimana mengenal dan membangun konsep diri yang positif. Next. Nah, definisi dari konsep diri itu, menurut kalian apa sih konsep diri? Sebelum baca PPT ini, menurut kalian konsep diri positif ini apa? Tiap orang tuh sebenarnya punya definisi konsep diri masing-masing. Contohnya ibu tuh menurut ibu konsep diri itu adalah tentang bagaimana aku menjalani hidup, bagaimana saya ketika menyelesaikan masalah, prinsip, kayak seperti itu. Saya mengenal kelebihan dan kekurangan, begitu-begitu menurut aku kayak gitu. Tapi bisa jadi itu berbeda menurut setiap individu. Konsep diri itu intinya kalau menurut ibu adalah bagaimana cara mengenal diri kita sendiri. Tapi menurut teori nih adalah cara seseorang memandang, mengenal, dan menilai dirinya sendiri.
konsep diri mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak sehari-hari. Menurut kalian benar nggak? Nggak tahu. Nilai masing-masing. Lalu jenisnya. Nah, jenis konsep diri menurut teori itu ada 2. Aduh, jatuh. Yang pertama adalah konsep diri positif. Kenapa nggak kelihatan ya? Konsep diri positif. Lalu yang kedua ada konsep diri negatif. Nah, konsep diri positif itu adalah percaya diri, menerima kekurangan, terbuka terhadap kritik. Aku bisa belajar dari kesalahan. Lalu yang negatif itu ada minder, mudah menyerah, membandingkan diri, aku memang tidak bisa apa-apa. Jadi, sebenarnya perbedaan dari konsep diri positif dan negatif itu tergantung cara kita menyikapi. Misal nih, ada orang membandingkan diri kita tuh lebih jelek daripada si A gitu. Kalau kita itu jadinya iri dengki sama si A, lalu jadinya lalu jadinya kayak membenci, terus gak suka sama dia, ini tuh jatuhnya negatif. Tapi kalau kita malah dia lebih kalau kita nanggepinnya kayak dia lebih cantik dari aku, dia lebih ganteng dari aku, terus kalian malah tanya, gimana tipsnya biar seganteng kamu, biar secantik kamu. Nah, itu berarti cara kamu adalah konsep diri kamu masih positif, nggak di negatif. Jadi tergantung cara menyikapi kita, gitu loh. Jadi sebenarnya orang lain membandingkan kita dengan yang lain udah jelek, tapi cara menyikapi itu masih ada cara menyikapi yang positif gitu. Paham kan? Paham. Kalian pasti pernah melakukan itu. Jadi coba direfleksikan, kalian ini termasuk yang negatif apa yang positif, atau kadang negatif atau positif. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Enggak ya? Lanjut. Nah, mengapa penting konsep diri positif? 1. Jadi konsep diri positif nih ada 1, percaya diri menghadapi tantangan, 2, lebih mudah bersosialisasi, 3, tidak mudah menyerah, 4, mampu melihat potensi diri. Jadi yang nomor 1 nih, nggak semua orang bisa kayak percaya diri tuh nggak segampang itu didapetan. Jadi aku tahu, tapi kalau kalian berusaha itu termasuk diri kalian tuh positif. Lalu yang kedua, lebih mudah bersosialisasi. Aku tahu tidak semua orang tuh bersosialisasi itu, tapi kalau kalian berusaha untuk bersosialisasi dan tahu cara merecharge energi, kalian positif. Nice. Lalu yang ketiga, tidak mudah menyerah. Ada kalanya kayak lingkungan kita tuh menyuruh kita untuk menyerah, tapi kalian masih bisa untuk mengelola dan tidak menyerah, berarti kalian positif. Lalu yang keempat, mampu melihat potensi diri. Jadi aku tahu kita tuh gampang banget ngelihat kekurangan kalian, tapi bisa jadi berbeda sih, karena biasanya cowok-cowok ini entah kenapa lebih bisa melihat kelebihannya daripada kekurangannya. Tapi itu bagus. Yang penting nggak di titik kalian ngerasa kalian terlalu sempurna. Kalau kalian always nggak pernah salah, sempurna, coba refleksikan, karena bisa jadi itu juga negatif. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, tapi melihat kelebihan dan kekurangan diri sendiri itu penting sekali. Oke, lanjut. Nah, faktor yang mempengaruhi seseorang itu positif dan negatif adalah 1, keluarga dan pola asuh. Tapi walaupun masalahnya keluarga kalian broken home nih nggak menutup kemungkinan kalau kalian nih bisa positif, nggak menutup kemungkinan. Jadi it's okay guys. Lalu yang kedua, teman sebaya dan lingkungan sekolah. Aku tahu di lingkungan sini memang mungkin gampang kalian kena lingkungan yang I think tidak cukup bagus. Tapi kalau kalian bisa berteguh pada diri kalian sendiri, bisa. Kok bisa? Ayo berubah sekarang. Kalau memang kalian ngerasa kalian negatif banget sekarang, ayo berubah, bisa. Lalu yang ketiga, prestasi dan pengalaman.
prestasi tidak mudah didapatkan emang. Cuman pengalaman yang positif itu sangat mudah untuk didapatkan. Jadi raihlah pengalaman yang positif sebanyak-banyaknya. 4. Media sosial dan perbandingan diri. Jadi ya berbijaklah memakai media sosial dan perbandingan diri. Sebenarnya mungkin tipe ya ini. Oke, lanjut. Nah, gimana sih cara mengembangkan konsep diri yang positif? Jadi buat kalian yang sekarang lagi ngerasa negatif-negatifnya ini adalah cara untuk mengembangkan diri yang positif. Walaupun secara teori, tapi bisa lah kalian dikit-dikit mempraktekkan gitu. Yang pertama ada terima kegagalan sebagai proses belajar. Jadi kegagalan itu bukan langkah awal untuk kalian menyerah sepenuhnya. Jadi misal kalian gak bisa ngelakuin sesuatu kayak kesusahan di CNC atau apapun itu, nggak usah menyerah, pasti akan ada waktunya kalian bisa, percaya itu. Jadi terima aja kalau kalian nggak bisa saat ini, tapi usahakan kalian bisa selanjutnya gitu. Lalu yang kedua, gunakan kalimat positif saat menilai diri. Ini buat seseorang yang hari-hari membenci dirinya sendiri. Jadi ini penting banget guys. Jadi cobalah untuk memuji diri kalian sendiri sesekali. Karena kalau ibu sendiri emang jujur jarang sih muji diri sendiri, tapi emang kalau lagi benci diri sendiri ini dibutuhin banget. Karena membenci diri sendiri juga merupakan konsep diri yang negatif. Oke, lanjut. Bergaul dengan lingkungan yang mendukung. I know ini susah kalau kalian udah terlanjur terjebak di lingkungan negatif, tapi bisa dicari, coba lingkungannya dicari yang positif. Kalau kesusahan, maksudnya hubungin ibu, mungkin ibu bisa bantu. Kita bisa lakukan konseling individu biar kita cari caranya biar kamu keluar dari lingkungan negatif nih gimana. Tapi itu kalau kamu mau keluar, itu semua tergantung pola pikir, mindset, dan niat gitu. Selanjutnya, kenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Tadi penting. Kalau kalian gak ngenalin kelebihan juga salah, berarti itu kalian tuh insecure dan anxiety parah. Tapi kalau kalian gak ngenalin kekurangan, itu juga parah, karena berarti kalian ada tanda-tanda narsistik. Itu gak baik. Karena ketika seseorang punya tanda-tanda narsistik, berarti dia sudah menyakiti orang lain. Dia gak pernah ngelihat diri dia salah, dia selalu melihat orang lain salah. Itu jelas buruk. Oke, selanjutnya, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Sebenarnya ini pro dan kontra, tapi menurut ibu sebenarnya boleh kalian membandingkan diri dengan orang lain untuk menjadi penyemangat. Tapi bukan yang terpuruk sampai terpuruk banget kayak di titik kalian membandingkan diri kegantengan dengan seseorang kan. Tapi sampai kalian udah di titik ganteng aja kalian masih membandingkan diri sama dia. Nah, itu udah parah. Membandingkan diri boleh untuk jadi penyemangat, tapi hanya untuk kayak misal aku bandingin diri cantik sama dia, ya aku minta tips and triknya ke dia. Tapi kalau udah ya udah, nggak yang berlarut-larut, paham nggak? Ini susah sih, karena kadang kita nggak sadar kita melakukan ini. Tapi sebisa mungkin direduksi, diturunkan. Oke? Next. Bentar. Nah, refleksi diri. Iya, refleksi diri. Pertama, bagaimana kamu menilai dirimu selama ini? Apa hal positif yang paling kamu banggakan dari dirimu sendiri? Apa hal yang ingin kamu perbaiki? Ini dijawab melalui lembar kertas, nanti dikumpulkan, oke? Oke, jadi sambil dijawab aja, oke? Tapi nanti juga gak apa-apa, dikerjain nanti gak apa-apa. Dibuat PL juga gak apa-apa. Selanjutnya. Nah, gamifikasi kuis mengenal konsep diri menggunakan Stako dan dibagi per orang ini sesuai yang aku janjikan di awal. Jadi, deskripsi gamifikasi ini terdiri dari 54 pertanyaan reflektif, bentuk pertanyaan singkat tanpa pilihan jawaban. Setiap peserta menjawab berdasarkan nomor Stako yang dipilih.
karena kita banyak siswanya dalam satu kelas, nggak apa-apa dibagi per kelompok, nanti gantian gitu. Jadi ini dibagi kelompok 1 sampai 4 kelompok, tiap kelompok bergantian maju ngambil. Nah, yang kan ini 54 balok stako, ini kan gampang runtuh ya. Nanti yang runtuhin dia harus dia harus bercerita tentang dirinya sendiri, tentang kelemahannya, kelebihannya, lalu gimana caranya dia mereduksi emosi negatifnya, kayak gitu-gitu. Yang bukan kelompok yang bubarin ini Sako. Karena ini gampang bubar, gampang ambiar. Tahu ambiar nggak tahu ambiar ya bang gitu. Nah, contoh pertanyaannya ini apa? Contoh pertanyaan ini ada, mengapa membandingkan diri dengan orang lain dan bisa mengurungkan konsep diri. Lalu seperti bagaimana kamu bisa menerima kekurangan dirimu sendiri. Menerima kekurangan diri sendiri tanpa minder. Oke, coba ku praktekkan ya. Nanti bergantian tiap kelompok ambil satu. Nah, ini kelihatan nggak? Ini 35. Nah, 35 kita buka nih di Wordwall. Nah, itu Wordwallnya nomor 35. Mana ya 35? Mengapa penting untuk menghargai pencapaian diri sendiri sekecil apapun? Mengapa ya penting kalau menurut Ibu? Biar kita tuh sebenarnya template, biar kita tuh gampang bersyukur itu penting. Jadi kayak kita perlu mengapresiasi diri sendiri. Kita perlu untuk mencapai diri positif itu perlu mengapresiasi diri sendiri, biar kita tuh nggak iri dengki mulu sama pencapaian orang lain. Jadi emang ya pencapaianku, aku juga punya pencapaian, nggak usah dibanding-bandingin mulu. Walaupun emang dibanding-bandingin oke lah sesekali, tapi kalau dibandingin mulu kan aku juga punya pencapaian kok, walaupun masih kecil, nanti juga lama-lama jadi bukit. Contohnya kayak gitu. Jadi emang kita tuh perlu apresiasi dan perlu untuk penerimaan, walau kalau kita nih ada hebatnya juga, nggak kurang terus gitu. Kalau dari Ibu kayak gitu. Ayo coba. Nanti mungkin ku tambahin video praktek langsungnya siswa-siswaku. Ayo. Siangkan. Apa perbedaan antara percaya diri dan sombong dalam konteks konsep ini? Aslinya nggak yang bisa itu tadi. Oke, terima kasih. Oke, yang selanjutnya setelah melewati permainan Sako ini, kita lanjut pada kesimpulan. Kesimpulannya dari pertemuan kali ini adalah setiap orang unik dan berharga dengan caranya sendiri. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, bandingkan dengan dirimu yang kemarin. Pasti kamu lebih baik dari hari kemarin.
Lalu percayalah, kamu mampu berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Aku tidak harus sempurna untuk menjadi berharga. Begitu teman-teman. Oke, begitu saja untuk materi kali ini. Jadi tugasnya tadi ada refleksi 3 pertanyaan itu, nanti mohon dikumpulkan di pertemuan selanjutnya di kertas. Kita jadikan PR aja karena waktu ya. Begitu saja kurang lebihnya. Bye-bye semua. Semoga kalian bisa mencapai konsep diri yang positif jika hari ini kalian negatif. Amin. Bye-bye.